Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewantari Mastio. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan GCS, yang mana GCS sendiri adalah skala yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien. Caranya dengan menilai respon pasien yang diberikan rangsang oleh si pemeriksa. Lalu tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien itu sendiri. Untuk pemeriksaannya ini ada 3 macam. Yang pertama ada I atau respon membuka mata. Lalu ada V untuk verbal, yaitu respon ucapan atau respon verbal. Lalu ada M untuk motorik, yaitu untuk melihat respon gerakan atau motorik pasien. Indikasinya dilakukan pada pasien koma atau juga pada pasien yang khususnya cedera dengan gangguan neurologis. Kemudian pemeriksaan ini umumnya juga bisa dipakai kepada pasien-pasien lainnya. Yang pertama, pada fase orientasi kita harus memastikan alat proteksi diri digunakan dengan benar. Di sini saya akan menggunakan masker. Lalu pastikan 3A, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Kemudian siapkan buku catatan. Kemudian setelah itu kita berikan informasi kepada pasien mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan saya perawat Dewantari. Di sini saya tugas pagi ya Bu ya. Saya akan membantu merawat anak Ibu. Betul anak Ibu ini dengan Ibu Iska? Ya, betul. Usianya 26 tahun. Betul. Rumahnya di Cibandawa Bu? Betul. Betul. Ibu, tujuan saya kesini adalah untuk melakukan tindakan pemeriksaan GCS atau tingkat kesadaran pasien, ya Bu ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien atau di sini adalah anak Ibu. Nah, Bu, waktunya nanti saya perlu sekitar 10 sampai dengan 15 menit, tempatnya di sini saja. Nanti saya prosedurnya akan memberikan rangsangan untuk melihat respon pasien. Yang pertama respon membuka mata, lalu respon ucapannya, dan respon gerakannya ya Bu ya. Lalu sebelum itu nanti saya akan bertanya dulu dan merapikan kondisi pasien dulu ya Bu ya. Apakah Ibu mengizinkan? Boleh. Nah, baik, kalau Ibu mengizinkan, lalu kita atur posisi pasien terlebih dahulu. Pasien terlihat sudah nyaman. Lalu saya akan mulai proses kerjanya ya Bu ya. Sebelum saya mulai ke pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Mencuci tangan. Lalu saya menggunakan alat pelindung diri di sini yaitu handscoot. Kemudian pastikan 3A, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Lalu yang pertama kita akan memeriksa yaitu pemeriksaan pada eyes atau respon membuka mata. Pasien nilainya 4 apabila pasien dapat membuka mata secara spontan. Jika saya datang pasien membuka mata secara spontan, contohnya seperti ini. Seperti ini, pasien membuka mata secara spontan. Lalu kemudian yang kedua nilainya adalah 3. Ketika saya datang dan memberikan perintah, pasien dapat membuka mata dengan perintah. Ibu bisa buka matanya Bu. Pasien membuka mata dengan perintah, nilainya ini adalah 3. Kemudian selanjutnya pada nilai 2, pasien diperintahkan membuka mata, pasien tidak dapat membuka mata. Ketika diberi rangsang nyeri, pasien membuka mata. Ibu bisa membuka matanya Bu. Pasien membuka mata dengan rangsang nyeri, nilainya adalah 2. Kemudian untuk selanjutnya nilai 1, apabila pasien diberikan perintah tidak bisa mengikuti perintah untuk membuka mata, lalu pasien diberikan rasa nyeri tidak ada respon, nilainya adalah 1. Ibu bisa buka matanya. Pasien tidak ada respon, nilainya adalah 1. Kemudian untuk pemeriksaan verbal atau ucapan, yang pertama orientasi baik, apabila pasien dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Yang pertama, Ibu namanya siapa? Iska. Iska. Alamatnya di mana Bu? Ciburuy. Ciburuy. Ini hari apa Bu? Sabtu. Hari Sabtu ya Bu ya. Pasien dapat menjawab pertanyaan dengan baik, orientasi baik, nilainya adalah 5. Kemudian yang kedua, pasien
pasien kebingungan dengan menjawab pertanyaan dari perawat. Ibu namanya siapa? Iska. Pasien sempat kebingungan sebelum menjawab. Itu orientasinya bingung, yang mana nilainya adalah 4. Kemudian selanjutnya pasien jawabannya tidak nyambung atau incoherent ketika diberikan pertanyaan oleh perawat. Ibu namanya siapa? Rumah sakit. Rumah sakit. Sekarang hari apa, Bu? Jumat. Hari Jumat. Hari ini adalah hari Sabtu dan namanya bukan rumah sakit. Pasien jawabannya tidak nyambung, nilainya ini adalah 3. Kemudian pemeriksaan selanjutnya, ketika diberi pertanyaan pasien tidak dapat menjawab. Ketika diberi rasa nyeri, pasien hanya mengerang. Ibu namanya siapa? Pasien hanya mengerang, nilainya adalah 2. Selanjutnya pemeriksaan terakhir di verbal ini adalah pasien ketika diberi pertanyaan tidak dapat menjawab, dan ketika diberi rasa nyeri tidak ada respon. Ibu namanya siapa? Tidak ada respon, nilainya adalah 1. Kemudian selanjutnya pada pemeriksaan motorik ini, yang pertama nilainya itu adalah 6 jika pasien dapat mengikuti perintah. Ibu bisa angkat tangan kanannya, Bu? Baik, turunkan kembali. Ibu bisa angkat tangan kirinya, Bu? Baik, turunkan kembali. Pasien mengikuti perintah, nilainya adalah 6. Lalu yang kedua, pasien tidak dapat mengikuti perintah. Ketika diberi rasa nyeri, pasien melokalisir nyeri. Ibu bisa angkat tangannya. Lalu diberikan rasa nyeri, pasien melokalisir nyeri. Kemudian ini adalah nilainya 5. Lalu selanjutnya, pasien tidak dapat mengikuti perintah, dan ketika diberi rasa nyeri, pasien menjauh dari lokalisir nyeri. Pasien menjauh dari lokalisir nyeri. Ya. Jadi ini adalah nilainya 4. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan nilainya 3, pasien tidak dapat mengikuti perintah. Ketika diberi rasa nyeri, pasien responnya fleksi abnormal. Ibu bisa angkat tangannya. Ketika diberi rasa nyeri, pasien responnya fleksi abnormal. Lalu kemudian nilainya adalah 2, pasien tidak bisa mengikuti perintah. Lalu ketika diberi rasa nyeri, pasien responnya ekstensi abnormal. Ibu bisa angkat tangannya. Pasien ekstensi abnormal. Kemudian nilainya yang terakhir adalah 1 apabila pasien tidak dapat mengikuti perintah, dan apabila diberi rasa nyeri tidak ada respon sama sekali. Ibu bisa angkat tangannya, Bu? Tidak ada respon. Lalu selanjutnya pada pasien ini nilainya adalah 11. Yang pertama, pada pemeriksaan mata, respon pasien dapat membuka mata dengan perintah. Ibu bisa membuka matanya, Bu? Pasien membuka mata dengan perintah, nilainya adalah 3. Kemudian pada pemeriksaan verbal, pasien jawabannya tidak nyambung atau incoherent. Ibu namanya siapa? Rumah sakit. Rumah sakit. Ibu sekarang hari apa? Rumah. Sekarang rumah. Jawabannya tidak nyambung, yaitu nilainya 3. Kemudian pada pemeriksaan motorik, pasien tidak dapat mengikuti perintah, dan saat diberi rasa nyeri, pasien melokalisir nyeri. Ibu bisa angkat tangan kanannya. Lalu diberi rasa nyeri, pasien melokalisir nyeri. Kemudian nilai penjumlahan dari hasil pemeriksaan tadi, yaitu totalnya 11, yaitu hasilnya adalah somnolen. Pemeriksaan GCS ini untuk nyerinya, untuk rasa nyeri bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan menekan area sternum, lalu dengan menekan area pundak, lalu dengan memberikan rasa nyeri pada ibu jari pasien. Setelah itu, setelah dievaluasi, sampaikan hasilnya kepada keluarga pasien. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya, Bu ya. Di sini hasil pemeriksaan anak ibu yaitu nilainya 11, yaitu somnolen ya, Bu ya. Nah, karena sudah selesai, saya akan merapikan alatnya terlebih dahulu ya, Bu ya. Saya cuci tangan dulu ya, Bu ya. Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan mengenai anak Ibu? Tidak. Baik, jika tidak ada, sekarang pemeriksaannya sudah selesai. Nanti apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu boleh menghubungi saya di nurse station ya, Bu ya. Dan untuk hasil pemeriksaannya ini sudah saya catat untuk nanti mengetahui perkembangan anak Ibu ya, Bu ya. Baik, kalau begitu saya pamit. Nanti saya akan datang kembali untuk meriksa kondisi anak Ibu.
Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.